menanggapi pernyataan oknum kiai atau ustadz yang mengatakan bahwa yang masuk surga itu tidak hanya umat Islam saja, karena surga itu tidak khusus untuk umat Islam saja, tetapi setiap manusia bisa masuk ke dalam surga. Orang Yahudi masuk surga, orang Nasrani, orang Kristen Katolik masuk surga. Kemudian orang Hindu Buddha masuk surga, orang Konghucu, orang Majusi, siapapun orangnya dia bisa masuk surga dengan syarat beriman kepada Allah dan beramal soleh. Tidak harus masuk Islam, katanya begitu. Ini pernyataan yang tidak tepat, saudaraku, karena masih kurang mendalami tentang dalil yang dipakai. Dalil yang dipakai yaitu Al-Quranul Karim. Yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Kemudian juga ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-69. Kemudian di dalam surat Al-Hajj juga sama, hanya saja surat Al-Hajj ini akhirnya agak berbeda. Tetapi lupa di dalam surat Al-Bayyinah, ya kan? Lupa surat Al-Bayyinah. Nah, karena salah memahami dalil, maka termakan propaganda para misionaris. Karena Al-Baqarah ayat 62 ini sering dipakai oleh para misionaris Kristen, Katolik, ya orang-orang mereka lah, untuk pendangkalan akidah. Kami sendiri Al-Fakir Tama'alim tatkala dakwah di Kota Buntang, Kalimantan Timur, sering berhadapan dengan para misionaris menggunakan terjemah Al-Quran terjemah, yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-62 untuk menenggalkan akidah. Kemudian mereka menyodorkan kepada orang-orang Islam yang masih awam. Jadi orang Islam yang masih awam dikatakan, kamu Islam kan? Coba nih, lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-62. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Nasrani, orang-orang Sobe, siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta beramal soleh, maka mereka itu memiliki pahala di sisi Tuhan mereka. Mereka tidak takut dan mereka juga tidak bersedih hati. Berarti masuk surga itu tidak harus masuk Islam, begitu. Syarat masuk surga tidak harus masuk Islam katanya. Ini coba kita koreksi ya. Coba perhatikan ini redaksi Arabnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Coba kalau kita renungkan. Awal ayat mengatakan innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman tetapi dikatakan memiliki syarat man amana billah. Siapapun yang beriman kepada Allah. Lah orang beriman kok dikatakan siapapun beriman kepada Allah. Ini iman yang mana? Innal ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Kemudian ada ayat selanjutnya man amana billah. Siapapun yang beriman kepada Allah. Ini sebenarnya penjelasannya kayak apa sih? Coba kita lihat di dalam tafsir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Kita lihat di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kita lihat di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, tafsir Al-Kabir miliknya Ar-Razi. Kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain-lain lah. Atau minimal bisa kita lihat di dalam tafsir Jalalain, tetapi dengan syarat tafsir Jalalain itu kan terlalu ringkas, terlalu pendek singkat, maka bisa dilihat penjelasan lebih lanjutnya di dalam Hasyiatus Shawi atau di dalam kitab tafsir Ad-Durr Al-Manthur ya, yang disusun oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ad-Durr Al-Manthur itu. Nah, di situ kan banyak sekali penjelasan. Ada orang yang beriman tapi dengan syarat beriman kepada Allah. Ini kan seolah-olah orang beriman disuruh beriman. Kemudian ada wa amila sholihan dan beramal soleh. Amal soleh itu seperti apa sih syaratnya amal soleh? Apakah amal yang bisa menyenangkan manusia itu disebut soleh? Contohnya apa? Contohnya begini. Ada amal yang menyenangkan hati manusia. Ada dua sejoli pacaran, cewek sama cowok.
Kemudian si cowoknya ini minta cium pacarnya. Kemudian ceweknya mengatakan saya kasihlah semuanya agar dia senang begitu. Kan menyenangkan hati orang itu pahala. Apakah amal seperti ini soleh? Dua sejoli cewek cowok pacaran, ya kan? Si cowok ingin minta cium, si cewek mengatakan saya kasih. Mengapa? Agar dia senang. Menyenangkan hati orang itu kan pahala. Dul, pahala dari mana? Coba, apakah amal seperti itu tuh soleh? Tidak soleh. Makanya amal soleh itu memiliki syarat. Yang pertama harus mengikuti aturan Nabi Muhammad SAW. Harus mengikut muwafaqah bisyariati al-islamiyah. Harus cocok sesuai dengan aturan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh membuat aturan sendiri. Yang kedua harus ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas saja tetapi nggak sesuai dengan aturan kanjeng Nabi, yang nggak soleh. Jadi contohnya itu tadi, sejoli pacaran diminta cium dikasihkan, ikhlas lillahi ta'ala. Tetapi apakah itu soleh? Tidak. Ya sama misalnya nih, mohon maaf, ada laki-laki pergi ke rumah bordil ya, rumah bordil nih laki-laki. Dia membawa banyak, niatnya apa? Sodakoh. Dia niat sodakoh nih. Nah, memberikan sesuatu kepada, mohon maaf ya, para pekerja-pekerja itulah, para wanita itu. Kemudian sang wanitanya juga mengatakan saya juga niat sodakoh. Sodakoh agar para pelanggan saya, tamu saya itu puas. Dua-duanya niat sodakoh. Apakah benar? Itu amal soleh? Ya, nggak bisa. Makanya amal soleh itu syaratnya harus al-muwafaqah bisyariati al-islamiyah, ya mutaba'ah ittiba' kepada kanjeng Nabi. Begitu itu syarat amal soleh. Jadi nggak bisa hanya ikhlas doang, nggak bisa. Ikhlas tapi nggak sesuai dengan syariat kanjeng Nabi, nggak bisa. Sama beriman kepada Allah itu harus tauhid, nggak boleh beriman kepada Allah tapi mengimani Tuhan yang lain. Ini namanya nggak tauhid. Jadi beriman kepada Allah harus mengisahkan Allah. Allah tunggal, tidak ada sekutu, nggak ada trinitas, nggak ada macam-macam. Pokoknya satu aja lah, nggak usah pakai embel-embel. Ya, dan harus mengikuti aturan kanjeng Nabi. Kemudian di dalam surat Al-Maidah ini hampir sama persis. Ya, hanya saja kalau segi i'rab wasabiuna wawunya istinaf karena dibaca rofa ini ya. Sedangkan dalam Al-Baqarah wasabiina dibaca nasab ya, karena wawunya atof kepada innal ladzina amanu dan seterusnya. Kemudian di dalam surat Al-Hajj itu diakhiri begini, walladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yaumil qiyamah. Allah lah yang mentafsil, memperinci, memisahkan di antara mereka pada hari kiamat. Ya kan jelas. Tetapi jangan lupa di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-6 kan jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Lah ini ada min nih. Apakah li tam'id? Tam'id artinya sebagian, atau li bayanil jinsi, atau li ibtida'il ghayah. Minnya ini loh, minnya, atau lil badaliyah. Nah, kita harus paham faedahnya min ini. Kan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi. Sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi ini li bayanil jinsi. Wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka itu di dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalam neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Oleh sebab itulah kita enggak boleh ragu-ragu. Ya, orang-orang yang non muslim itu enggak mukallaf kecuali satu. Mereka itu mukallafnya, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mereka enggak wajib sholat, enggak wajib puasa, mereka wajib mengucapkan 2 kalimat syahadat. Demikianlah penjelasan dari kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.